Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang kelima. Ini adalah tentang persiapan untuk membangun bait Allah. Saudara-saudara, mungkin kita belum bisa membayangkan seperti apa bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kalau Anda kesulitan untuk membayangkan, saya mengajak Anda untuk melihat persiapan-persiapan dalam pembangunan itu. Sebab dari persiapannya, Anda sudah bisa membayangkan betapa besar, betapa megah, dan betapa mewahnya bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Betapa tidak, untuk proyek ini, Ibu Bapak Saudara semuanya, melibatkan ratusan ribu pekerja. Ini proyek yang tidak main-main. Yang saya tahu bahwa proyek sebesar apapun mungkin hanya melibatkan beberapa ratus orang, beberapa ribu orang, itu sudah jumlah yang cukup banyak. Tetapi yang dibuat oleh Salomo untuk membangun bait suci ini melibatkan ratusan ribu orang. Saya mengajak Anda membaca di ayat yang ke-13. Ini informasi-informasi yang membuat kita bisa membayangkan seberapa besar bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Catat baik-baik. Ayat yang ke-15. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Sudah 150 tambah 30.000 berarti sudah 180.000. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Mandornya saja ada 3.300. Jadi kalau Anda bisa melihat sejumlah orang ratusan ribu mengerjakan proyek itu, maka memang bait suci yang dibangun oleh Salomo itu sesuatu yang sangat megah, sesuatu yang sangat mewah, dan sesuatu yang sangat besar. Kalau sampai hari ini misalnya bait suci Salomo itu masih ada, saudara, mungkin dan saya sangat yakin akan termasuk menjadi salah satu bangunan keajaiban dunia. Kenapa? Mewahnya, besarnya, megahnya luar biasa. Saudara-saudara, siapa yang membangun bait suci itu? Salomo. Yang menariknya, kenapa bukan Daud? Padahal ide itu sesungguhnya dari Daud. Tetapi memang kehendak Daud, sekalipun hal yang baik, bukan kehendak Tuhan. Rancangan Daud bukan rancangan Tuhan. Daud merancangkan untuk membangun, tapi rancangan Tuhan dinyatakan bahwa Salomo lah yang diizinkan untuk membangun. Proyek sebesar ini justru dipercayakan kepada Salomo. Artinya apa? Artinya bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan. Siapapun bisa menyatakan kerajaan Allah menjadi sesuatu yang besar, dan kerajaan Allah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana halnya apa yang dikerjakan Salomo pada waktu itu. Saudara-saudara, apa yang ada di tangan Anda dan kepercayaan apa yang Tuhan sedang berikan kepada Anda? Proyek apa yang Tuhan sedang percayakan kepada Anda? Mari belajar dari Salomo, mempersiapkan semuanya dengan baik, melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau Anda nanti baca tentang pembangunan bait suci Salomo, ini pembangunan tidak main-main. Selalu kualitas diutamakan, bahan selalu yang terbaik, orang-orang yang terbaiklah yang mengerjakan. Itu untuk pekerjaan Tuhan memang semestinya demikian. Kembali ke pertanyaan saya, hal apa yang Tuhan percayakan kepada Anda? Kalau Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang yang aktif pelayanan di gereja, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu? Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya Salomo mengerjakan bait Allah itu. Jangan setengah-setengah dalam mengerjakannya. Dan jangan juga karena seringkali
Gereja dianggap sebagai pelayanan, dan pelayanan dalam arti mungkin orang volunteer yang mengerjakan itu. Orang volunteer artinya tidak dibayar, dan karena tidak dibayar maka endingnya adalah asal-asalan. Tentu saja tidak demikian. Sekalipun mungkin kita tidak mendapat bayaran dari apa yang kita lakukan dalam pelayanan, tapi saya berharap kita mengerjakan dengan segenap hati kita, dengan penuh kualitas, dengan sangat profesional, sebab kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dalam pelayanan kita harus mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dalam bidang lain, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan, persiapkan, dan selesaikan dengan kualitas terbaik. Tuhan memberkati kita semua.